Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Intan Permata dari kelas Penjas 5A NIM 1800131 nomor absen 4. Di sini saya akan memaparkan pematerian mengenai kedaruratan medis 2, yaitu pemahaman dari kelanjutan kedaruratan medis 1, yang diantaranya terdapat tentang demam, kejang, epilepsi, juga pingsan. Yang pertama yaitu tentang demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Demam adalah kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 30 derajat Celcius. Demam menandakan kondisi adanya penyakit atau kondisi lain di dalam tubuh. Nah, kenapa dikatakan lebih dari 38 derajat Celcius? Karena suhu normal bagi anak-anak sampai dengan orang dewasa itu kisaran 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Nah, demam pada umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang sering menyebabkan demam adalah flu, radang tenggorokan, dan infeksi saluran kemih. Selain penyakit, ada beberapa kondisi juga yang memang menyebabkan terjadinya demam, yaitu paparan cuaca dan suhu panas yang berlebihan, siklus reaksi setelah pemberian imunisasi pada anak, serta efek samping obat-obatan tertentu. Nah, sesuai penanganan kedaruratan medis 1 ini dilaksanakan terhadap anak di sekolah dasar. Nah, atau balita atau anak-anak di sekitarnya yang memang harus kita ketahui bagaimana sih cara penanganannya. Yang pertama adalah berikan kompres air hangat. Nah, apa alasannya kenapa seseorang anak jika demam harus diberikan kompres air hangat? Karena tujuannya adalah untuk membukakan pori-pori pada kulit guna membantu penguapan suhu di dalam tubuh. Berbeda kenapa tidak dengan air dingin? Karena air dingin itu lebih digunakan sebagai obat cedera dalam cedera otot seperti keseleo, ankle, dan sebagainya. Lalu ada cara kedua yaitu kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Nah, untuk membantu mempercepat penguapan pada pori-pori kulit ini, kita alangkah baiknya mengkompres di seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Ada beberapa bagian yang lebih membantu dalam penguapan pada pori-pori kulit, diantaranya di sekitaran ketiak atau di selangkangan. Nah, yang selanjutnya berikan banyak air minum putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Nah, pada saat demam, kebutuhan air putih ini meningkat hingga 150% dari kebutuhan biasa. Nah, penggunaan atau minum air putih yang banyak juga bisa membantu dalam menstabilkan suhu di dalam tubuh, karena kemungkinan juga ketika demam seseorang akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Lalu hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Nah, penanganan untuk dibawa ke rumah sakit ini merupakan penanganan yang lebih serius jika memang demam yang dialaminya itu lebih fatal ketimbang gejala demam yang bisa ditangani kita di rumah atau bisa masih ditangani dengan obat sederhana sebagai orang tua. Nah, ada penanganan kedaruratan medis yang selanjutnya yaitu tentang kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Yang pertama adalah penyebabnya ada epilepsi, yaitu gangguan pada sistem saraf. Yang kedua hipoglikemi, yaitu kondisi menurunnya tekanan darah. Yang selanjutnya adalah keracunan akibat alkohol atau obat. Nah, penggunaan obat ini yang bisa mengakibatkan keracunan ini jelas karena penggunaan obatnya yang berlebihan. Nah, jadi mengakibatkan keracunan. Ya, yang selanjutnya ada stroke. Nah, stroke ini jelas adanya kontraksi atau relaksi otot yang tidak terkendali yang memang berakibat kepada kejang.
Lalu yang selanjutnya adalah demam. Nah, demam ini umumnya dialami oleh balita. Kenapa demam bisa menyebabkan kejang pada balita? Nah, demam yang seperti apa yang bisa menyebabkan kejang? Nah, demam yang memang suhunya begitu tinggi, yang bisa mendekati ukuran 40 derajat Celcius. Nah, jadi tidak ada ketahanan otot atau saraf yang memang bisa menyebabkan kejang terhadap anak atau balita tersebut. Nah, yang selanjutnya ada infeksi. Infeksi ini jelas tadi bisa diakibatkan virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Namun, sebagai penolong juga tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu jangan melawan kejang. Lalu jangan berusaha menyumpah mulut. Nah, menyumpah mulut ini tuh dibiarkan saja, maksudnya kenapa jangan menyumpah mulut, karena bisa menutupi saluran pernapasan anak tersebut. Nah, lalu jaga pernapasan dan hindari dari bahaya sekitar. Yang selanjutnya ada kedaruratan tentang epilepsi atau bisa dikatakan dengan ayan. Merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Nah, kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Jadi epilepsi ini tuh lebih dominan, penyandangnya itu akan mengalami kejang-kejang dan selepasnya akan kehilangan kesadaran. Gejala atau tanda yang bisa menyebabkan atau seseorang mengalami epilepsi yaitu jatuh tiba-tiba yang disertai dengan wajah dan leher sianosis. Maksudnya di sini itu di sekitaran wajah, mulut, dan leher itu mengalami seperti pucat gitu. Jadi seseorang yang mengalami epilepsi itu tiba-tiba akan pucat, membiru di sekitaran wajah, bibir, atau lehernya. Nah, lalu dilanjutkan dengan gerakan kejang otot karena mengalami gangguan pada sistem sel saraf otaknya dengan kekakuan otot-otot yang memang tidak bisa digerakkan gitu. Lalu mulut berbuih. Nah, biarkan mulut yang berbuih ini keluar cairannya, karena jika kita menahan uh, itu berbahaya kepada sistem pernapasannya karena bisa menutupi rongga pernapasannya yang kesedak yang bisa berakibat fatal. Nah, juga biasanya orang epilepsi itu akan melipat lidahnya ke dalam. Nah, sebisa mungkin kita yang menangani untuk menarik lidahnya keluar karena sama halnya e, itu tuh bisa menyebabkan menutupi saluran pernapasan yang menyandang epilepsi tersebut. Nah, lalu setelah kejang biasanya akan mengalami kelelahan. Nah, bagaimana kita dalam menanggapi seseorang yang mengalami epilepsi? Yang pertama adalah kita jangan panik, sebisa mungkin memang kita harus bisa mengontrol emosi kita untuk membantu anak yang mengalami epilepsi atau ayan. Lalu yang keduanya, pastikan dia dalam keadaan aman dan jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga, dan perabotan rumah, karena adanya gangguan di sel saraf itu bisa berakibat anak yang mengalami epilepsi atau ayan bisa bertindak sewenang-wenang mencelakai dirinya sendiri. Lalu setelahnya baringkan tubuh ke arah kanan atau kiri agar cairan di dalam mulut bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jangan memasukkan benda ataupun hal apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Nah, kondisi ini dapat menghambat jalannya proses pernapasan. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Nah, jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah bawa anak ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Selama dan setelah kejang berakhir, mungkin anak akan mengalami ketakutan dan bingung dengan kondisi yang alami. Sebisa mungkin kita sebagai pendamping untuk menenangkan bahwa kondisinya baik-baik saja dan dalam penanganan dokter. Lalu, biarkanlah dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Nah, di sini ada beberapa obat yang memang menjadi dominan digunakan untuk penyandang epilepsi atau ayan. Lebih umumnya kegunaan obat ini tuh sama, yaitu untuk mengatasi kejang atau antikonvulsan yang umumnya terjadi pada penderita epilepsi. Yang pertama ada phenytoin, lalu carbamazepine, lalu
valproate, valproic acid, lalu etosusimid, yang selanjutnya topiramate, ada gabapentin, oxarbazepin, zonisamid, lamotrigin, dan felbamate. Nah, ini obat-obat yang bisa digunakan kepada penyandang epilepsi atau AYAN guna mengurangi dalam penanganan epilepsi kepada anak penderita epilepsi. Nah, yang selanjutnya ada tentang kedaruratan pingsan. Nah, pingsan ini pada umumnya biasa terjadi kepada anak yang memang belum kuat mental dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Atau secara umumnya, pingsan ini bisa diartikan sebagai hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang atau tidak tersalurkan. Nah, gejala dan tanda yang mengalami pingsan. Pertama adalah perasaan linglung yang disertai dengan pandangan berkurang-kurang. Hal ini terbukti dengan kurang fokusnya anak dalam mengikuti kegiatan, lalu lemas yang disertai keluar keringat dingin, sering menguap karena kurangnya oksigen yang masuk ke saluran otak, lalu kurang respon dan denyut nadi melambat. Nah, bagaimana sih penanganan yang dilakukan untuk anak yang mengalami pingsan? Pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Lalu baringkan penderita, bila pucat, tungkai ditinggikan untuk mempermudah proses peredaran darah ke otak. Yang selanjutnya, periksa respon penderita, longgarkan pakaian yang mengikat untuk memperlancar peredaran oksigen dalam tubuhnya. Nah, bila perlu beri rangsangan wangi-wangian di sekitar indera penciumannya. Nah, bila pulih, sarankan posisi recovery guna untuk menyeimbangkan lagi kondisi tubuhnya dan beri minum bila penderita sudah duduk dengan nyaman. Barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kedaruratan medis 2, tentang pingsan, kejang, epilepsi, juga demam yang terjadi kepada anak sekolah dasar. Saya Wina Intan Permata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.